kemana-mana ini. Pace itu pace. Hah? Cucu buang-buang sih. Kamu ini berdua kan sudah saya berapa kali ingatkan, jagalah kebersihan. Jadi dijaga kebersihan itu jangan nyuruh-nyuruh orang lain dari diri sendiri dulu. Tapi ini pace kenapa yang coba? buang-buang. Enggak. Kan tadi beli gorengan. Gitu biarin aja digituin kan ada yang bersihin kata dia gitu. Enggak, orang ntar mau diambil lagi. Kan lu juga makan gorengan gue. Kan yang beli lu. Sudah jangan saling menyalahkan, tapi bagaimana caranya kita bersatu padu mengumpulkan sampah-sampah ini dibuang kepada tempatnya atau didaur ulang. Iya, menjadi iya, sesuatu yang benar. Ambil. Gue yang buang-buangin dah. Ini loh, saya sekalian ngajak Ibu Sri. Kenapa Jangan dibuang. jangan dibuang, Bu? Jangan ya, sayang ya? Dibuang kemana? Tuh, mau dibuang kemana biar Ibu Sri yang ngumpulin. Sini, Bu, silakan, Jangan Bu. dibuang ke sungai. Tuh, nggak boleh dibuang ke sungai. Ke sungai. Oh, daur Bu, ulang. Bu. Jadi pada hari ini kan hari menanam pohon Indonesia. Jadi kita sudah seharusnya sama-sama ikut membantu melestarikan lingkungan hidup. Nah. Salah satunya ya menjaga kebersihan. Tadi ngomongin soal plastik jangan dibuang. Emang itu plastik bisa dibikin apa aja, Bu Sri? Ya, pertama jangan dibuang ke sungai. Iya, itu Terus jangan. bikin banjir kan. Benar. Terus kalau dibuang langsung ke katakanlah TPA sampah itu juga kadang-kadang bikin longsor. Jadi baiknya Harus dibuang di tempatnya, kemudian dipilah. Dan itu bisa didaur ulang lagi, dipakai lagi untuk barang lain gitu. Barang lain. kayak ini ya. Ini hasil karyanya Bu Sri. Ini sebetulnya saya punya training center, jadi ada teman-teman yang dilatih. Ini kan sampah dari ini nih kemasan. Iya. Kemasan apa sampo sih ya. ini? Deodoran. Oh, deodoran. Ini juga nih Dari kemasan iya, deodoran. Ini dari kemasan kopi. kopi. Ya. Iya. Ini digunting-gunting nih Oh, itu sisanya. digunting-gunting nih. Ini Oh, iya. kan pasti ada sisanya. Ada sisanya betul. Iya kan, dan masuk macam-macam. Disatuin. Ini juga nih. Ini tempat ini saya power bank. Ini beneran saya pakai kok dompet. Oh Iya, iya. iya, ini Iya. dipakai sehari-hari Ini ya. buat kredit card. Ini bekas tempat kopi ya, ini juga ya. Iya, ini bekas bungkus kopi, kopi ya. iya. Jadi sesuatu yang menarik ya. Hebat. Ini ya gini copet nggak mau punya gini ya. Tapi isinya dolar panjang. Jadi sebenarnya Ibu Sri itu punya wadahnya untuk training. Ada training center, ada research center. Research center. Iya. Apakah ada buat pengumpulan juga kayak Saya bikin semacam pilot project, bagaimana mengumpulkan sampah, kemudian mengolah, sehingga bisa dikurangi sampai 70%. Jadi yang dibuang ke TPA itu cuma sisa, baik 30%. secara singkatnya gimana sih memilah sampah yang Ya, sampah yang mudah busuk dan sampah yang tidak mudah busuk. Itu harus yang harus dipilah. dipilah. Karena yang mudah busuk harus tiap hari diangkut. Kalau yang tidak mudah busuk, dia bisa 2 hari, 3 hari, seminggu sekali. Nah, yang mudah busuk biasanya dibikin kompos. Jadi kalau dari segi teknologi sebetulnya sampah tuh bisa diolah apa saja. Tetapi yang utamanya sebenarnya bukan bikin pabriknya, tetapi bagaimana menguranginya? Iya, tapi itu untuk memperpanjang supaya nggak sampai ke TPA. Sampai ke Berarti TPA. memang harus Ya, dari perpanjang umur lah. concernnya harus dari awal ya, dari sampah rumah tangga sih Nah, berarti. memang bicara soal sampah ini ada sebuah jalan sepanjang 5.000 km. Ini juga ternyata seluruhnya terbuat dari sampah plastik. Oh. Di India ya, ada jalan yang terbuat dari sampah plastik, panjangnya mencapai 5.000 km. Jadi yang membuat jalan ini datang dari seorang profesor di bidang kimia, Raja Gopalan Vasuvedan ya. Jadi dia ingin membuat cara mengubah sampah plastik menjadi material utama aspal. Aspal dari sampah ini punya kualitas yang lebih kuat dan stabil, tahan lama dan lebih murah. Sudah ada 11 negara bagian India yang memakai aspal jenis ini. Selain untuk menghemat biaya, permasalahan sampah di India ini juga bisa sedikit dikurangi. Betul, sama seperti tadi Ibu Sri bilang ya. Memperpanjang umurnya menjadi buah manfaat di sini. Menjadi manfaat yang berbeda. Ya, jadi ini energi bisa jadi aspal dan bisa jadi yang susah tuh sebenarnya mengumpulkannya. Yang sekarang menjadi sering keluhan sudah dipilah ya di rumah, tetapi begitu truk sampah dicampur lagi. Iya, Jadi iya, saya selalu diskusi kalau dengan pemerintah gitu. Jadi sistemnya dulu
Mas Andre, sistemnya terpilah dulu, jadwal terpilah, truknya juga terpilah, baru masyarakat bisa ngikut. Oke, ini ada kisah wanita pecinta lingkungan di kawasan Bandara Juwata Tarakan. Ada ibu yang sangat luar biasa dengan sukarela yang membuang sampah di kawasan Bandara Juwata Tarakan. Coba kita lihat tayangannya ya. Bila melintas di Jalan Mula Warman Tarakan, Kalimantan Utara, kita dengan mudah menjumpai seorang ibu yang selalu membersihkan saluran air atau parit di kawasan bandara. Wanita yang tinggal di Kelurahan Karanganyar Pantai, Tarakan Barat ini bukanlah petugas kebersihan, namun ia seorang yang cinta kebersihan. Aksi bersih-bersih saluran air atau selokan ini ia lakukan dengan sukarela tanpa adanya bayaran dari pihak manapun. Hampir setiap pagi, tanpa rasa malu, sampah yang berasal dari para pedagang dan warga yang setiap sore berwisata di bandara, ia kumpulkan dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Aksi bersih selokan yang dilakukan wanita berusia 56 tahun ini, selain membuat selokan menjadi bersih, juga membuat aliran air lancar bila hujan turun. Baginya lingkungan bersih bukan hanya di sekitar tempat tinggal saja, namun di mana saja agar bumi ini menjadi tempat tinggal yang sehat bagi makhluk hidup. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang untuk sekarang kalau Bu Sri lebih ke ada workshopnya juga. Saya tuh baru belajar sampah ini mungkin baru 36 tahun kali ya. Baru 36 tahun. Jadi asalnya Lewat saya jadi peneliti. umur saya kayaknya. Belum nyampe, saya belum nyampe. Belum lahir. Belum nyampe. Kalau kita studi banding ke luar negeri, kita jangan lihat wah di sana udah dipilah Bu, di Jepang udah begini gitu ya. Ternyata undang-undang mereka udah ada yang 100 tahun. Kita Yang baru 8 tahun ya. Baru Benar-benar baru merangkak, tapi sampah itu masalah yang sangat penting juga ya. Ini juga notes buat diri kita Pokoknya sendiri yang juga. modern itu yang tidak buang sembarangan. Tuh, yang Notes modern, buat diri yang sendiri. tidak buang sembarangan. Jadi kalau menjadi modern, jangan buang sampah sembarangan. Iya, betul. Justru saya antar Bu Sri dulu ya. Oh, iya. Kebetulan ini saya juga ada pertemuan di kecamatan gitu. Oh iya, biasa. siap. Ya. Dianterin Bu, sama Pak dianterin Gatot. sekalian. Ini nggak Terima apa-apa kasih loh Bu disini. Sri Makasih, ya. Bu, ya. Saya Sama-sama. jagain dulu sebentar. Terima kasih loh Bu Sri. Waalaikumsalam. Oi, Jangan dibuang ke sungai. enggak udah gue buang di tong sampah udah. Tapi tong sampahnya yang pisah. Ya, pisah-pisah. Oh di sini udah tong sampahnya pisah ya. iya. Ngapain lagi bawa lakban? Jangan dibuang juga lakbannya. Enggak. Mau diapain ini? Si Pak Gatot sama Ibu itu mana? Pak Gatot lagi anterin Bu Sri. Lo ngapain bawa lakban segala sini nih? Buat Ini apa pokoknya yang kalau yang buang-buang sampah sembarangan, mau gue lakban aja lah. sih? Lo gimana? Emang bisa Iyalah. begitu? Nggak akan kapok malah kesel kali. Emang ada yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu. Siapa yang kayak gitu? Ada seorang perempuan yang Mengendarai motor di Rusia ya? mengendarai motor di Oh. Rusia. Dia berinisiatif kasih hukuman buat pengendara mobil yang buang sampah sembarangan. Diapain? Nih, kita lihat nih. Jadi kalau buang sampah buang sembarangan, buang Oh, sampah. dibuang sampah. Oke. Sampahnya diambil. Oke. Terus abis itu dicari mobilnya. Oke. Ini sampah lu ya? Dilakban di spionnya. Wah, boleh tuh di sini digituin. Oke juga ya dia yang ngasilin. Ih, mobilnya bagus ya, buang sampah. Aduh, tinggal diposting aja tuh sebenarnya ada tuh hukuman sosial media juga. Ya, ambil lakban di mobilnya dikejar. Mobilnya bagus tapi kelakuannya nggak bagus ya. Nah, Pak, ini sampah Bapak ya, lakban aja. Oke, nah dibuang ke tuh dalam lagi sama dia. masukin lagi ke dalam. Oke, ini juga ada sulap pembuangan sampah jadi taman. Ada TPA yaitu tempat pembuangan sampah akhir di Sudakwon, Korea yang dulunya sangat kumuh. Tingkat pencemaran udaranya pun sangat tinggi. Karena hal tersebut, pemerintah Korea Selatan menciptakan teknologi untuk menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan urusan daur ulang sampah dan pemurnian air sungai dan rawa-rawa. Sekarang TPA ini menjadi taman rekreasi untuk anak-anak dan keluarga. Dulunya TPA ya. Ada lapangan golf, ada lapangan berkuda, alun-alun, dan masih banyak lagi. Masalahnya sekarang TPA-nya di mana ya? Apa udah didaur ulang kali ya? Udah benar urusannya. Jadi cantik banget ya. Cantik banget. Dari Kira-kira di kumuh sini banget. bisa digituin nggak sih kira-kira? Harus bisa lah, tapi ya gitu kata Bu Sri butuh waktu juga memang. Kalau negara-negara maju sudah peraturannya sudah jauh di atas kita. Bang Andre kan katanya pesan elektronik. Nah, ini Dia kali. pesen mesin TV. minuman sama TV. Sama TV. Mau ditaruh di toilet ya katanya tadi kan? Kagak ngerti, mungkin inspirasinya dari sini. Oh di Li Jianzhou.
Pemimpin China National Tourist Administration itu menjelaskan bahwa akan ada toilet revolusi di seluruh China. Ini toilet ngapain coba kayak gitu? Namanya ruang kelima. Nggak cuma bersih, toilet ini dilengkapi dengan wifi, mesin penjual cemilan, minuman, ATM, flat screen, daur ulang sampah, ada mesin daur ulang sampah dan juga fasilitas canggih lainnya. Kenapa diberi nama ruang kelima? Karena toilet umum ini akan menjadi ruang kelima selain ruang keluarga, ruang kerja, ruang rekreasi, dan ruang cyber. Karena kita sebagian besar kalau lagi aktivitas di situ ya, itu termasuk yang paling lama di ruangan itu. Mungkin makanya dengan dikasih fasilitas itu bisa lebih nyaman. Dibikin nyaman aja ya. Ya. Tapi lu setuju gak sih makan di toilet itu Mas? Enggak, gue juga gak bisa ya. Nah, ada teman saya. Teman saya kalau mau ke toilet ya, melakukan kegiatannya lah ya. Dia bawa baki, isinya apel, susu, dan makanan. Jadi di situ. Jadi dia balancing kata dia itu namanya. Nongkrong. Iya, sambil makan dia relax gitu. Gue sih enggak, ya aneh lah gitu ya. Kalau teman saya malah ngopi dia Oh biasanya. itu saya nggak bisa nyebutin ya, itu keluarga saya. Biasa gitu dia. Iya. Teman saya gitu bawa Iya. kopi di situ dia nongkrong ya, ambil kopi. Oh, ngopi, saya sih ngopi juga nggak bisa saya. Oke lah kalau gitu Pak Cek, saya mau berburu berlian dulu di Bandung. Emang ada? Gak tahu, saya emang nggak mau ikutan, tapi katanya ada Nyi Iteng. Oh, ya, Setelah yang satu ini tetap di pagi-pagi. Semangat! Yeah, I like to keep it mellow. I smoke and keep it mellow. I drink and keep it mellow. Every